Mari kita coba membayangkan perasaan Maria Magdalena untuk nanti kita membayangkan perasaan kita dengan iman kita. Ibu Sisil, dia kecil di belakang tapi tetap kelihatan dari depan. Kira-kira mengapa Maria Magdalena itu nekat sekali pergi? Apakah dia tidak takut gosip bahwa dia berselingkuh dengan Yesus atau pergi mencuri mayat Yesus? Apalagi dalam Injil kemarin kita sudah menemukan orang-orang Yahudi sudah mulai Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang yang punya rasa cinta pasti memiliki rasa rindu ketika ditinggalkan. Orang yang memiliki rasa memiliki pasti merasa kehilangan ketika sendirian. Itulah yang menjiwai jiwa dan perasaan Maria Magdalena dari apa yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Romo Cece, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh menemukan makna dari pertemuan antara Yesus dan dialog antara Yesus dan Maria Magdalena di kubur kosong, saya mau bertanya dulu lagi kepada ibu-ibu. Mengapa Maria Magdalena nekat pergi sendiri melihat kubur kosong? Kok tidak takut? Kenapa? Ini saya tanya ke suster dulu ya. Kira-kira kenapa suster? Mari kita coba membayangkan perasaan Maria Magdalena untuk nanti kita membayangkan perasaan kita dengan iman kita. Ibu Sisil, dia kecil di belakang tapi tetap kelihatan dari depan. Kira-kira mengapa Maria Magdalena itu nekat sekali pergi? Apakah dia tidak takut gosip
bahwa dia berselingkuh dengan Yesus atau pergi mencuri mayat Yesus? Apalagi dalam Injil kemarin kita sudah menemukan orang-orang Yahudi sudah mulai membayar para penjaga makam untuk mengatakan bahwa kalau orang tanya Yesus itu hilang kemana, dicuri orang. Hari ini Maria Magdalena malah pergi sendiri. Apakah dia tidak takut dianggap sebagai pencuri mayat Yesus? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Cila. Kalau tidak, ya Pak Cece sudah, Pak Cece lagi. Romo Cece sudah mulai bisik-bisik Pak Maik itu. Bagaimana itu? Dia pikir Pak Maik itu ibu-ibu karena saya tanya ibu-ibu. Coba dia bisik di Ibu Firin, baik. Ini bisik di Ibu Mikel lagi. Oke. Bisa Bapak Ibu membayangkan, tapi coba kita membayangkan bersama-sama begini. Orang yang nekat adalah orang yang punya rasa cinta yang besar. Kalau orang sudah punya rasa cinta yang besar kepada seseorang, dia nekat apapun rintangannya, apapun tantangannya. Maria Magdalena punya rasa cinta yang besar kepada Yesus, tapi bukan cinta erotis, tapi cinta agape. Mungkin diterjemahkan dengan cinta kasih, bukan cinta erotis. Bukan cinta yang bergantung pada perasaan, tapi pada hati dan pikiran, pada spiritualitas. Rasa cinta yang tinggi kepada Yesus membuat Maria Magdalena merasa kehilangan ketika Yesus mati. Maka ada rasa rindu yang besar dalam dirinya untuk mencari Yesus. Itu kan terjemah dalam bahasa yang dia sampaikan kepada malaikat ketika malaikat tanya, "Ibu, siapa yang kamu cari?" Dia jawab apa? "Tuhanku telah diambil orang." Dia rasa kehilangan Yesus. Dan ia punya rasa kehilangan karena rasa memiliki, sense of belonging. Kita kalau tidak punya merasa memiliki, pasti tidak akan merasa kehilangan. Dan biasanya Bapak Ibu, rasa cinta tidak cukup. Rasa cinta harus diiringi dengan rasa memiliki. Dulu mungkin pernah masih ingat ketika saya bilang, Anda boleh punya suami atau istri atau pasangan. Anda memilih dia menjadi suami atau istri karena mencintai. Tapi kalau hanya sekedar mencinta tanpa punya rasa memiliki, itu juga tidak kuat. Kenapa? Kalau kamu punya rasa cinta tanpa punya rasa memiliki, bisa jadi dia jalan dan asik sama orang pun kamu biarkan dan enjoy saja. Itu salah itu sebenarnya. Bukan berarti posesif dan cemburu berlebihan, tapi setidaknya kalau kita lihat pasangan kita asik dengan orang, harus ada rasa terganggu sedikit di hati. Itu punya saya loh, kok dengan kamu dia asik sekali. Tapi tidak ada rasa itu kalau tidak punya rasa memiliki. Tapi kalau ada, dipantau terus. Kira-kira gitu ya Pak Richardnya. Kira-kira gitu ya Pak Richardnya. Jadi rasa rindu hanya muncul kalau punya rasa cinta. Rasa kehilangan hanya timbul kalau punya rasa memiliki. Dan itulah yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Untuk kita Bapak Ibu, pernahkah kita punya rasa cinta yang besar kepada Tuhan, yang kemudian membuat kita merasa setelah lama tidak berdoa dan ke gereja, kita punya rasa rindu karena kehilangan Tuhan. Iman itu tidak akan pernah tangguh dan militan kalau tidak punya rasa rindu kita kehilangan Tuhan setelah lama tidak ke gereja, setelah lama tidak berdoa. Kita kan kadang-kadang juga sering menyanyikan lagu, "Aku rindu menerima", lagu doang. Tapi ungkapkan kerinduan itu dengan datang misa, belum tentu. Dan apa yang dapat kita maknai dari pertemuan dan dialog antara Maria dan Yesus? Nah, disinilah yang saya ajak kepada kita pentingnya ikut Oktav Paskah itu begini. Peristiwa-peristiwa Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit, itu sebenarnya sedang merajut dan menaburkan iman yang kuat dalam diri para muridnya. Mulai dari personal, dia menampakkan diri secara pribadi kepada Maria Magdalena. Nanti besok dan selanjutnya kita akan dengar cerita dia menampakkan diri kepada 2 orang murid ke Emmaus. Jadi sudah membengkak dia dari 1 ke 2. Yang terakhir nanti menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul. Jadi bicara gereja sinodal itu bermula dari iman pribadi dan iman berdua. Makanya Bapak Ibu, kekatolikan kita dan gereja kita sebenarnya iman dan keberadaannya kuat kalau secara pribadi punya iman yang kuat. Di dalam keluarga juga kita iman yang kuat.
Lalu kemudian kita bisa membentuk KBG, lingkungan dan paroki yang kuat. Dan untuk punya iman yang kuat harus punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, inilah yang kita pelajari dari Maria Magdalena. Mungkin ada yang bisa menafsir atau menjawab. Kenapa waktu Yesus bilang, kan setelah 2 malaikat itu, Yesus ada di belakang Maria dan dia menyapa, "Ibu, kenapa kamu menangis?" Tapi dia tidak tahu itu Yesus. Setelah itu, Yesus menyapa Maria, langsung dia tahu itu Yesus dan dia bilang, "Guru." Kenapa? Waktu disapa ibu, Maria tidak kenal, waktu disapa Maria, dia kenal. Kenapa? Tahu? Karena tidak tahu, makanya penting nih datang misa ini biar tahu. Artinya begini Bapak Ibu. Nomen is omen, ada istilah begitu ya. Nama mewakili pribadi. Itulah kenapa kita perlu punya nama baptis. Karena itu yang Tuhan ingat tentang kita. Nama baptis. Makanya jangan taruh nama itu asal tenar, asal ngetren. Sering saya bilang banyak orang yang pakai nama ngetren, itu orang kudus enggak? Kita itu cari Santo Santa Pelindung karena dia itu orang kudus untuk menjadi duta kita di surga. Dia yang selalu mendoakan kita. Dan Tuhan itu menyapa kita dengan nama, bukan dengan gelar, bukan dengan jabatan. Waktu Maria disapa ibu, dia tidak tahu. Waktu disapa Maria, dia tahu. Coba kamu membayangkan ketika kita lagi mengalami kegalauan seperti Maria. Karena ditinggalkan oleh orang yang dekat. Karena merana, karena kesepian, karena gabut. Tiba-tiba Tuhan datang dan bilang, "Pak Luis, rasanya bagaimana?" Beda. Kalau kemudian ada yang datang, "Bapak," beda rasanya. Kalau menyebut nama itu rasanya sangat pribadi. Dan justru karena nomen is omen, makanya begitu disapa Maria, Maria langsung tahu, ini Yesus. Dan hal lain, kenapa Maria tidak mudah menemukan Yesus itu sebagai gurunya waktu disapa ibu? Sering saya bilang, kita kalau menangis, maka air mata kita akan ditutup oleh air, lalu kita tidak bisa melihat dengan jernih sebuah persoalan dan kenyataan. Makanya, jangan terlalu banyak berlarut-larut dalam tangisan. Supaya kita bisa melihat dengan jernih persoalan dan orang, hapuskan air mata. Sehingga begitu Maria menghapuskan air mata, lalu dia melihat Yesus dengan jernih. Itu adalah gurunya. Nah, Bapak Ibu, ada hubungan dengan ketika Yesus berbicara begini. Kita kadang-kadang terlalu jeli melihat jarum di mata orang, tapi tidak jeli melihat balok di mata sendiri. Kenapa? Di mata kita sudah terhalang dengan banyak berita, cerita, dan pandangan negatif tentang orang, sampai mata kita tampak hitam walaupun tidak pakai riben ya. Kenapa? Sudah ketutup. Karena kita sudah melihat dengan negatif, kacamata negatif. Tapi kalau kita melihat dengan jernih dan positif, itu yang membuat kita mudah memandang orang dengan baik. Sehingga salah penilaian itu tidak terjadi. Demikian juga dengan iman. Kita perlu pandangan yang jernih untuk melihat iman. Dan supaya pandangan kita jernih, itulah perlu kita datang ke lilin Paskah ini. Cahaya. Cahaya untuk menjernihkan hati dan pikiran kita. Tadi saya mendapat kiriman surat wasiat terakhir dari Paus yang ternyata dia sudah tulis lama itu sebelum ke Indonesia. Salah satu permintaannya itu dia mau dikuburkan di kapel yang saya bilang tadi Santa Maria Tak Bernoda. Dan dia bilang saya mau dikuburkan di sini setelah kebangkitan. Persis kan dia mati setelah Paskah tuh. Sudah tahun 2022 kalau tidak salah itu surat wasiat dia tulis. Kenapa? Melihat dengan jernih kemuliaan Tuhan. Jadi hidup beriman itu Bapak Ibu perlu mata yang jernih untuk melihat seperti Maria mampu melihat Yesus. Tapi tidak akan pernah kita punya kejernihan mata iman untuk melihat Tuhan kalau tidak punya rasa rindu kehilangan Tuhan. Perlu dalam diri kita merasa terlalu lama tidak berdoa, terlalu lama tidak ke gereja, terlalu lama tidak misa, membuat kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan selalu mengobati kerinduan kita seperti dia mengobati kerinduan Maria. Bahkan
kalau kita sudah sangat merasa memiliki Tuhan, Tuhan pun merasa memiliki kita. Sehingga bisa juga kepada kita, Yesus tepuk bahu kita dalam pamikel, seperti dia menyapa Maria, Maria. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan yang sangat peduli dengan perasaan kita, dengan kegersangan hati kita, dengan kerinduan rohani kita. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana Tuhan datang dalam diri 2 orang murid ke Emmaus. Beda lagi ceritanya dengan dia datang menyapa Maria secara pribadi di kubur kosong. Nah, inilah juga maksud dari ketika hari Minggu Paskah saya berkhotbah tentang di balik kekosongan tidak selalu berarti hampa dan nirmakna. Selalu ada makna di balik kekosongan. Yang paling penting isi kekosongan itu dengan rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, satu hal lain yang bisa saya sampaikan dari makna bacaan suci dan referen Mazmur hari ini adalah Tuhan bangkit tidak hanya untuk menyinari dan menyapa kita dengan kasih-Nya seperti dia menyapa Maria Magdalena secara pribadi, tapi juga menyapa bumi. Kan referen Mazmur tadi bunyinya, bumi penuh dengan kasih setiamu. Jadi Paskah itu, kenapa saya minta api unggun itu dinyalakan harus menyapa alam, itu karena Paskah juga untuk menerangi dunia. Apalagi kita punya tema pertobatan ekologis, kita harus menyatu dengan alam dan membawa cahaya itu kepada alam. Dan apa yang terjadi? Kemarin Pak Pembimas dan Pak Ege datang bertemu dengan saya. Ternyata mereka di Kementerian Agama, oleh Menteri Agama sekarang yang dulu kepalanya dipegang oleh Paus itu, dia mencanangkan penanaman 1 juta pohon apa namanya, Frater? Matoa di Indonesia untuk menunjukkan rasa cinta memelihara bumi. Sebenarnya dia mau menerjemahkan apa yang diharapkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Artinya, pujilah Tuhan melalui alam. Lalu kemarin mereka datangkan berita tentang Paus meninggal, belum ada. Ketika mereka pulang, sorenya berita Paus meninggal. Lalu tadi kita datang menanam pohon itu secara simbolik di gereja karena permintaan Kementerian Agama. Lalu dari TVRI juga datang liput. Lalu saya bilang, inilah kenyataan yang tidak kita pernah duga, bahwa kita menanam pohon ini pada saat Paus juga meninggal. Tapi inilah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa menyapa dan bersahabat dengan alam itu penting. Bumi itu bagian dari diri dan hidup kita. Maka jangan lupa merawat bumi, menjadikan bumi sebagai sahabat. Tentu ada sesuatu makna di balik, justru kita mau menanam pohon, Paus meninggal. Bapak Ibu, tahu nggak kita? Saya pernah dapat cerita dari Solas apa namanya sekolahnya Paus itu? Solarship kah? Ada satu lembaga di sini, di Lombok Utara, itu sekolahnya yang disponsori oleh Paus Fransiskus. Dulu, sebenarnya Paus itu mau datang ke Lombok. Ceritanya, mau sekaligus melihat sekolah itu. Kalau di Jakarta, sekolah itu yang berkumpul waktu kita sudah di katedral, itu ada Nadim mereka, ada Luhut mereka. Itu sekolahnya Paus itu. Yayasan Paus Fransiskus. Di Lombok ada. Dan kemarin mereka datang ketemu saya untuk meminta dukungan. Dan ternyata dulu itu Paus itu mau datang ke Lombok. Tapi karena takut dengan situasi keamanan, maka tidak jadi datang. Karena kan tanggung jawab negara. Ini cerita-cerita yang biasa-biasa saja. Tapi kita hanya bisa memaknai kalau hati dan pikiran kita diterangi oleh cahaya kebangkitan. Itulah kenapa Bapak Ibu saya ajak kita, jangan lewatkan masa oktav Paskah ini untuk kita makin mantap dan matang dalam iman, dan kita tetap menimba percikan cahaya kebangkitan Kristus. Kan sayang, kita sudah merayakan Paskah, dekor bagus-bagus, lilin Paskah tetap menyala, baru kita tidak ke gereja kan? Dan ternyata nyala api Paskah itu tetap menyala di dalam diri anak-anak kita. Saya tanya mereka, Frater, kok ada siap wiruk? Ya Romo, anak-anak masih semangat mau bersedinah. Nah, ini yang cocok. Selalu ada semangat api cahaya Kristus yang menyinari hati dan pelayanan kita. Karena itulah makna Paskah yang sebenarnya. Bukan perayaan selesai. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus menyerahkan diri kita, karena cerita-cerita di balik oktav Paskah sangat baik dan berguna untuk kita makin dekat dengan Tuhan dan membuat kita makin mantap dan militan dalam iman. Semoga Tuhan memberkati.